Selamat sore teman-teman saudara semua. Hari ini tanggal 19 Agustus 2026, tepat pukul 6 sore. Yang kalian sedang lihat ini adalah KM Dorolonda yang sebentar lagi akan diberangkatkan dari Jakarta menuju rute A-nya, Surabaya menuju Balikpapan, Pantoloan, Bitung, Ternate, Sorong, Manokwari, Serui, Jayapura. Ya itu kalau nggak salah. Saya pun lupa. Nah, rute Dorolonda ini sebenarnya home base-nya di Surabaya. Berhubung kemarin ada yang charter atau permintaan dari sebuah lembaga untuk masuk ke Jakarta, maka dari itu Dorolonda deviasi atau singgah sampai Jakarta. Nah, jadi jika teman-teman yang ingin kapal lain masuk seperti waktu itu Pesparawi ya, yang di Manokwari, itu Tata Mailau deviasi ke Manokwari. Jadi ada tambahan khusus untuk mengangkut peserta Pesparawi dari Ternate atau dari Sorong ya, saya lupa. Nah, jadi itu kan secara tidak langsung akan ditugaskan masuk ke rute lainnya sebagai rute tambahan ya, deviasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi setelah ini Dorolonda akan kembali sampai Surabaya saja. Tapi sebenarnya kalau misalnya diekstrakan sampai Jakarta sih itu bagus ya. Karena mengingat kalau di Surabaya itu kan sudah banyak sekali kapal swasta ya. Jadi otomatis akan mengantri panjang itu. Kan udah slot di Surabaya cuma satu kapal saja sekarang di ujung. Karena sebagian besar itu dikuasai sama swasta. Dulunya slot atau tempat parkir kapal di pelabuhan Surabaya itu ada 2 kapal. Jatahnya dulu 2 kapal. Karena sekarang swasta yang dominan, jadi kita kehilangan satu bagian. Otomatis semua akan tersendat dan mengantri giliran sandar. Nah, itu dia. Kalau misalnya memang ditambahkan sih lebih bagus sih. Tapi dengan begitu jadwalnya tidak akan tetap per 2 minggu sekali. Pasti akan ngacau sih, pasti itu. Tapi mengingat memang Dorolonda ini kan kalau misalnya masuk sampai Jakarta ya, Jakarta ke Balikpapan sih lebih menguntungkan ya. Kebanyakan kapal lainnya kan dari Jakarta, Surabaya ke Makassar, tidak sampai ke Balikpapan. Ya itu opsional aja ya. Oh ya, setelah ini saya ingin memberitahukan yang pertama, saya secara resmi per 2026 ini saya statusnya pelaut ya. Jadi tolong, saya ini bukan orang kantor. Tolong dengan sangat komentarnya jangan banyak yang maki-maki ke saya. Jangan ada yang protes atau menghina atau menganggap kalau saya ini orang yang menukar atau orang yang suka tiba-tiba mengubah jadwal. Nah, itu bukan saya. Jadi tolong komentar-komentar di sosial medianya itu jangan aneh ya. Karena saya ini statusnya pelaut, bukan orang kantor atau orang darat. Yang kedua, saya ini generasi tua. Ya, sekali lagi saya generasi tua, generasi milenial. Tolong juga ucapannya dijaga ya. Saya ini tidak seangkatan dengan kalian yang anak mahasiswa atau yang baru lulus sekolah gitu ya. Saya bukan angkatan seperti itu. Saya sudah kepala 3 lebih ya. Otomatis tata bahasa saya dan cara berbicara saya sudah berbeda dengan kalian yang masih muda. Salah satu contoh yang sangat mencolok ya, coba kalian perhatikan setiap video saya. Apakah saya akan selalu mengatakan bejir, anjir, atau apalah yang bahasa-bahasa sekarang yang aneh-aneh gitu kan?
Ya gitulah kan, anak-anak sekarang itu, anak-anak muda Gen Z itu kan rata-rata bejir gitu kan. Apaan itu bejir? Itu nggak ada di kamus anak milenial. Karena saya perhatikan ya, antara YouTube saya dengan YouTube Om Yus, itu bahasanya malah bagus-bagus di Om Yus. Sementara pada saya pasti selalu ada yang komplain, yang memaki-maki saya, bego lah, inilah itulah, si Puki lah atau apa. Itu nggak masuk akal itu. Karena saya bukan orang yang merencanakan jadwal kapal untuk dipindahkan atau pengalihan jadwal kapal. Ya, tolong diingat. Selanjutnya, ini kapal Dorolonda akan berangkat. Pastinya kan ada yang banyak lah yang kemarin bertanya di sosial media saya, termasuk di TikTok. Bang, saya ingin kerja di kapal, bang. Gimana, bang? Nah, kalau kerja di kapal, kamu harus itu mempersiapkan dokumennya, BST dan buku pelaut. Ya, itu dulu. Bukan kebalikannya, bukan buku pelaut dulu baru BST, bukan. Sekarang itu harus punya dulu BST baru bisa urus buku pelaut. Karena itu sudah peraturannya sekarang ya. Dan mengurusnya itu kalian memang harus terjun ke air. Jadi tidak bisa diwakilkan atau via tembak. Yang kedua, selain mengurus atau mempersiapkan dokumen, kalian harus tahu dulu kalian mau di bagian apa. Apakah di perwira, di bagian dek, di bagian mesin, atau yang bagian penumpang. Bagian penumpang ini ada dua ya. Yang pertama itu housekeeping, dan yang kedua itu di bagian kitchen atau juru masak. Perlu kalian ketahui juga, beberapa orang di kapal ya, ABK di kapal, yang juru masaknya dan yang jenang ya kita bilang ya, itu beberapa orang yang saya kenal itu ex atau pernah kerja di hotel ya. Jadi waktu tahun 2025 pas saya posting saat saya posisi di hotel, ada beberapa jenang yang komen ke status saya. Wah, kerjain berapa kamar nih Om gitu kan. Wah, ini begini-begini ya. Yaudah, kita jadi langsung ya respon baik lah sih, respon baik ya antara kita dengan jenang yang ada di kapal. Mereka welcome dan kita pun juga akhirnya tahu, oh mereka ini dulunya orang perhotelan juga. Berarti saya tidak salah ambil jalan. Nah, untuk di juru masak atau koki di kapal, khususnya kapal penumpang, itu juga ada beberapa yang saya kenal itu pernah bekerja di hotel. Jadi kalau misalnya ada yang bilang apa segala macam, nggak ada rasa lah atau apa, itu karena memang masih dipakai standar perhotelan gitu. Sama seperti di hotel kan ada beberapa makanan yang rasanya itu tidak terlalu mencolok, tidak terlalu manis, tidak terlalu asin, pedasnya pas, jadi semua itu standar, tidak berlebihan. Nah, ini juga sama seperti di kapal. Tapi kalau misalnya yang seperti itu, ada sih beberapa orang yang mereka tidak bagian dari perhotelan. Kemungkinan mereka yang tidak dari perhotelan, nah itu dia cara masaknya yang salah. Karena tidak semua itu bisa dimasak seperti di rumah ya. Apalagi khusus untuk penyimpanan bahan makanan seperti daging, sayur dan lainnya. Nah, itu tidak asal sembarangan, itu ada titik derajat yang harus dipenuhi. Selain di bidang mengurus penumpang dan di dapur atau koki, di kapal penumpang ini kita punya yang namanya penatu atau laundryman ya, laundry. Jadi kalau misalnya baju-baju perwira ya, perwira dek, perwira penumpang sama yang mesin, otomatis itu ada yang nyuci bajunya. Dan orang laundry
Itu pun pasti dari orang perhotelan. Karena bagian laundry itu juga bukan asal sembarang cuci-cuci baju gitu. Itu pun semua ada tekniknya. Bagaimana caranya bisa menghilangkan noda oli, menghilangkan noda makanan, itu ada tekniknya tersendiri. Jadi bukan asal comot-comot orang ya. Nah itu semua ada tekniknya. Jadi nggak asal sembarangan nyuci, nggak asal sembarangan bersihin kamar, nggak asal sembarang motong daging ataupun masak, itu nggak asal sembarangan. Semua itu ada tekniknya gitu ya. Jadi kalau misalnya ini memang mau kerja di kapal, pertama tentuin dulu kamu mau di mana. Yang kedua, kamu harus punya pengalaman. Yang ketiga, ini yang penting, kalau kerja di kapal itu capek ya. Tidak seperti kerja di hotel yang 8 jam bisa langsung pulang atau istirahat. Kalau kerja di kapal itu kerja terus-terusan, dan cutinya atau istirahatnya itu setelah sign off atau turun dari kapal. Tapi kalau memang misalnya di kapal penumpang di Konoha kayaknya kebanyakan nyantai ya. Ya itu terserah kalian, tapi memang kalau mau ke kapal ya, kapal pesiar juga itu capek sekali. Saya kasih tahu dulu supaya jangan nantinya kaget dan shock, nggak siap mental gitu. Tapi kalau misalnya kalian budgetnya minim, mendingan kerja di hotel aja deh daripada kerja di kapal. Kenapa? Karena untuk bikin buku pelaut, BST, AFF, SAT, rating dan segala macam itu butuh dana ya. Itu semua butuh dana uang cash, bukan dengan daun singkong ya. Jadi itu semua ujung-ujungnya duit. Memang ujung-ujungnya duit. Kalau kalian punya dana ya silahkan. Tapi kalau misalnya pas-pasan, mending jangan ya. Itu aja sih. Tapi kalau memang nekat ya silahkan. Saya nggak bisa melarang dan saya tidak punya hak untuk melarang kalian. Saya cuma bisa kasih gambaran ini seperti ini seperti ini ya. Gitu. Kalau mau di bagian perwira dek itu ya kalian harus sekolah pelayaran ya. Perlu diketahui juga kenapa saya berbicara mengenai ABK tadi, yang bagian dek, bagian penumpang, dan di bagian mesin. Itu semua ada alasannya. Alasannya sangat klasik, yaitu penumpang menganggap ABK yang bagian dek, mesin, dan penumpang yang memakai baju putih-putih itu mereka menganggap kapten. Jadi bukan ABK. Rata-rata penumpang menganggap ABK itu mereka yang berbaju warna-warni seperti biru dengan batik atau kuning, yang secara umum itu dianggap cleaning service. Jadi secara tidak langsung mereka yang cleaning service ini yang bajunya bebas itu dianggap ABK. Sementara yang baju seragam putih-putih dianggap nahkoda atau kapten. Nah itu salah besar ya. Walaupun kita ataupun walaupun kami yang berseragam putih-putih itu tetap ABK. Jadi jangan langsung mencap semua yang baju putih-putih itu namanya kapten atau nahkoda. Itu salah. Itu sebuah kesalahan fatal dari mindset penumpang. Oke? Jadi saya tekankan lagi, dan itu sangat fatal memang. Kenapa? Karena kemarin ada yang menghina saya di sosial media gitu kan. Emangnya abang ini kerja di mana sih, di bagian apa sih? Terus ada seorang wanita yang tidak beretika, dia bilang, itu kan paling dia kerjanya tukang mungut sampah di kapal. Hello. Tukang mungut sampah. Itu sebuah kalimat yang tidak berpendidikan. Gitu. Makanya saya terangkan di sini supaya nantinya jangan ada lagi orang yang serupa seperti wanita yang pernah menghina saya, ya. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, kalau kalian manggil saya kapten, itu sebenarnya saya nggak mau ya. Saya nggak suka sebenarnya dipanggil kapten, karena
yang kapten itu di keluarga saya itu opa saya. Jadi saya agak risih ya gitu. Saya nggak mau, tapi kalau kalian mau manggil saya seperti itu silahkan. Ya itu silahkan. Karena saya lebih enak ya yang biasa-biasa aja, jangan jangan yang terlalu meninggikan gitu. Saya nggak suka yang seperti itu. Lebih baik saya dipanggil Cip atau Pak, atau secara bahasa resmi aja ya. Ini tali tros, ini tali spring. Ya, ini spring, ini tros. Sama di belakang juga sama. Lego semua. Ini kedua tali yang ada di depan atau di belakang ini bukan asal sembarang ikat-ikat aja ya, atau sembarang kasih tali doang. Itu nggak sembarangan. Itu semua ada arti dan fungsinya, ya. Jadi itu semua ada kegunaannya gitu. Oke, BT maksimal. Tuh, dengaran ya, BT-nya maksimal itu. Stop BT. Itu udah tinggal ditarik aja itu. Di belakang ada KM Bukit Raya yang nanti jam 8 malam juga akan berangkat dari sini dengan tujuan Blinyu, Kijang, Pulau Anambas, yaitu Tarempa, Natuna, Serasan, satu lagi apa ya? Letung ya, Letung, Tarempa, Natuna, Serasan, Pontianak, dan Surabaya. Ini rutenya rute A, yaitu nanti dia akan kembali start dari Surabaya menuju Balikpapan, Pantoloan, Bitung, Ternate, Sorong, Manokwari, Serui, Jayapura. Rute B-nya nanti singgah dan masuk Ambon. Terima kasih satu panjangnya, Cap.
langsung maksimal ini. Wih, mentang-mentang baru dok ya, langsung ngebut dia. Langsung ngebut dia. Oke, sisa terakhir Bukit Raya. Bukit Raya. Kebanggaannya orang Kijang nih, Bukit Raya nih.